Saya melihat ini, saya sendiri pun juga sudah capek. Capek karena saya sedikit ada rasa kecewa bila Polri, dalam hal ini Polda di bawah kepemimpinan baru Pak Ribut, bertindak cepat. Artinya Desember kemarin ketika ada aduan, ini segera direspon. Saya rasa ini nggak akan timbul polemik yang berepisode-episode kan gitu. Beda konteksnya, ini harusnya kan izin, dan gubernur itu kan kalau dia merasa punya hajat kan dia juga ikut bertanggung jawab. Tapi kalau ini bersurat terus dianggap diklaim ini pialanya gubernur, tentu secara legalitas itu tidak terpenuhi. Nah, di sini kan berarti kan kalau kita balik lagi di pelaporan awal, berarti kan acaranya kan bisa kita bilang cacat prosedur. Halo Sobat Berita Jateng.tv, balik lagi di podcast Ruang Interaksi, podcastnya Berita Jateng.tv. Kali ini bareng saya, Fadia Haris Nur Salsabila. Kita akan kembali nih membahas soal kasus lomba tari, judulnya sih Piala Gubernur Jawa Tengah, tapi gagal dilaksanakan. Lomba itu gagal dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2024 atau tepat sebulan yang lalu. Kita sudah banyak mengulik dari berbagai sisi, kita sudah wawancara sana-sini, kita ingin mencari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi di gagalnya lomba tari ini. Nah, sudah bersama kita Mas Bangket. Siap. Mas Bangket ini kuasa hukum dari dua panitia yang belakangan ini terseret juga ya Mas ya? Ya. Pak Wasidarsono dan juga Mbak Putri Hana. Sebelumnya nih Mas Bangket, kita kemarin sudah berbincang juga sama Bu Mei, Ketua SEC, dan juga Mas Yoyo, Maestro Seni Tari Semarang. Kita berusaha mendengarkan nih dari mereka, apa sih pandangan mereka terhadap kasus ini. Nah, sekarang kita coba mendengarkan dari sisi yang lain juga. Karena kita ruang interaksi, memberikan ruang bagi semuanya kan untuk menjelaskan apa sih pandangan dari berbagai sisi ini tentang kasus lomba tari yang gagal, yang judulnya Piala Gubernur. Nah, kalau dari Mas Bangket sendiri sebagai kuasa hukum ya Mas ya, dari dua panitia yang belakangan namanya terseret nih Mas dalam kasus ini. Mungkin gimana sih Mas cerita awalnya Mas Bangket bisa mendampingi Mbak Putri Hana dan juga Pak Wasidarsono? Oke, berarti cerita dari awal ya. Yeah. Sebelumnya perkenalkan Mbak, saya Bangkit Mahanantio, kebetulan profesi saya avokat. Dan kalau kita mau cerita historinya, karena kebetulan saya juga pimpinan partai, saya menjabat ketua DPD PSI Kota Semarang, ada dewan kita yang mendapatkan aduan bahwasanya ada beberapa korban yang mengikuti lomba tari tapi tak jadi terselenggara. Terus dewan tersebut komunikasilah dengan kita karena tahu background kita avokat. Komunikasi dengan kita waktu itu tuh mendekati Natal dan Tahun Baru. Nah, terus saya bilang, karena Natal dan Tahun Baru saya liburan, saya nggak di Semarang, saya pun bisa menerima tamu setelah Tahun Baru, per Januari. Clear kan? Januari itu datanglah rombongan yang sebelumnya kita belum kenal. Datang rombongan, namun kita temukan belum ada korban yang ikut hadir di kantor kita. Adapun yang ada itu panitianya yang kita ketahui bersama, yakni Wasidarono dan Putri Hana, dan beberapa korban dari kasus yang dulu sempat juga korbannya Bu Mei Sulistioningse. Kasus lain tapi dengan pelaku yang sama. Dia waktu itu tuh beberapa juga korban kandang ayam. Jadi di kantor kita itu ada sekitar orang hampir 10-an, itu termasuk Arianto juga ada. Nah, waktu itu tuh ngobrol santai, kita mempelajari, terus kita itu kan tergerak. Ini kasus pro bono ya. Artinya saya tidak menerima sepeser pun uang dari memegang kasus ini. Murni karena kita melihat adanya suatu peristiwa yang kalau ini tidak kita respon, besar kemungkinan mangkrak dan ada korban terlebih. Kita kan partai PSI kan juga memiliki concern terhadap anak. Nah, ini kan ada anak-anak yang
sudah mempersiapkan sedemikian rupa namun gagal. Kita nggak mau ada trauma. Makanya kita ambil sikap untuk turut ambil bagian menegakkan keadilan bila mana terbukti memang ada yang harus bertanggung jawab. Nah, jadi awal mulanya di situ, Pak. Awal mulanya tidak langsung Putri Hana dan Wasidarono datang ke kita tuh enggak, tapi ada aduan itu, terus kita ngobrol gitu rame, baru kita menentukan sikap. Karena yang korban tari sendiri itu saat ini kan ada koordinatornya. Nah, saya ini kan sifatnya bila diperbantukan kita akan totalitas, tapi bila belum ada yang meminta tolong atau belum diperbantukan, saya tuh juga di sini tuh menjaga. Jangan sampai kita terlalu aktif nanti ada orang berpikir ini kepentingannya apa, modusnya apa. Nah, ini kita juga perlu hati-hati. Makanya dalam forum ini saya klarifikasi dulu. Ini pro bono, kebetulan saya juga pimpinan partai memiliki konsen di bidang itu. Gitu. Terus sejauh ini kan udah ketemu dari korban, dari panitia, sejumlah panitia itu gimana Mas sejauh ini? Ya, kalau saya melihat, ini saya nggak akan bicara koperasi atau kandang ayam dalam kasus yang berbeda. Saya orientasinya di tari ya. Saya melihat ini, saya sendiri pun juga sudah capek. Capek karena saya sedikit ada rasa kecewa bila Polri, dalam hal ini Polda, di bawah kepemimpinan baru Pak Ribut, bertindak cepat, artinya Desember kemarin ketika ada aduan, ini segera direspon, saya rasa ini nggak akan timbul polemik yang berepisode-episode kan gitu. Tadinya kan ada korban tari melaporkan di Polda nih, akhirnya harus ada pelaporan lagi di Res Siber. Artinya ini kan menjadi polemik secara terus-menerus. Padahal kalau kita melihat peristiwa itu kan jelas peristiwanya ada, korbannya ada, yang harus bertanggung jawab ada, kan gitu. Peristiwanya apa? Ada pamflet yang menginformasikan adanya gelaran tari lomba memperebutkan Piala Gubernur. Sementara ini kan masih katanya, makanya kalau polisi cepat harusnya enak. Harusnya enak. Harusnya kan dia langsung tanya nih gubernurnya, bener ndak ada gelaran di situ. Terus kita temukan fakta lagi bahwa memang surat itu masuk, tapi kan belum ada tanggapan atas surat itu. Sekarang kita mau cek bedanya pemberitahuan dan izin apa kan gitu. Jadi kalau ketua panitia bersurat terus dia menganggap bahwa ini sudah ACC, beda konteksnya. Ini harusnya kan izin, dan gubernur itu kan kalau dia merasa punya hajat kan dia juga ikut bertanggung jawab. Tapi kalau ini bersurat terus dianggap diklaim ini pialanya gubernur, tentu secara legalitas itu tidak terpenuhi. Nah, di sini kan berarti kan kalau kita balik lagi di pelaporan awal, berarti kan acaranya kan bisa kita bilang cacat prosedur. Nah, ketika cacat prosedur, gubernur harusnya teriak dong. Jangan gubernur juga ikut menikmati. Artinya dia nggak mau turut ambil bagian, mungkin kalau dia bergerak akan menimbulkan kesalahan baru dan sebagainya, akhirnya muncul ketakutan-ketakutan. Balik lagi di kepolisiannya. Ketika sudah ada laporan dan itu sudah ada LP-nya, kan jelas tinggal dimintai keterangan, korbannya juga banyak, siapa panitianya diperiksa, izinnya legalitasnya jelas apa enggak, kalau nggak jelas berarti masuk penipuannya. Terus siapa yang harus bertanggung jawab, unsur deliknya kan juga sudah diatur. Artinya kalau kita mau bicara bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan dari LP, dari lidik ke sidik, penyelidikan ke penyidikan, terus penetapan tersangka, bukan barang sulit. Dan kalau itu ketepatan itu jalan, saya rasa ini nggak akan berlarut-larut. Dan nggak akan bisa lempar batu sembunyi tangan, saling mempersalahkan dan sebagainya. Nah, ini menurut kami karena ini terus muncul di permukaan, ini salah satu pendidikan, Mbak. Salah satu pendidikan bagaimana APH itu juga harus profesional. Gubernur melalui OPTD terkait juga harus proporsional, kan gitu. Itu sih, Mbak. Mas Bagas sendiri bisa dibilang tadi capek gitu ya Mas ya dengan kasus ini. Iya, karena ini bukan sesuatu hal yang sulit. Saya itu menyayangkan energi kita karena ini bukan suatu hal yang sulit. Kenapa kok nggak diimbangi dengan prasarana-sarana negara melalui aparat penegak hukum, melalui eksekutifnya untuk menyelesaikan ini?
Capeknya tuh di situ. Bukan capek karena kita kehabisan tenaga, enggak. Harusnya ada tenaga kita yang bisa kita alokasikan ke kegiatan yang lain yang lebih urgent. Karena Mbak Putri, Pak Wasi, itu tuh bukan merupakan pokok persoalan inti. Pokok persoalan intinya itu tarinya ini bagaimana kok bisa mencatut nama gubernur dan tidak terselenggara. Terlepas ada sabotase atau provokasi, itu kan akhirnya kan nanti lari lagi ke substansi persoalan awal. Itu, Mbak. Berarti itu antara gagalnya lomba dengan berarti sabotasenya dua hal yang berbeda kan berarti. Berbeda karena gagal bikinlah pembelaan, sabotase, provokasi. Akhirnya setelah itu nanti menjadi suatu kenyataan, muncullah lagi suatu pertanggungjawaban kepada ini. Ya, ini kan salah satu skenario yang mencoba dikemas, tapi kalau aparatnya tanggap, ini harusnya segera terselesaikan. Dulu itu saya juga mau mengkritisi perkapnya itu tuh, dulu tuh ada mengenai batas waktu. Cuma Polri ini sekarang ini perkap untuk batas waktu tingkat penyelidikan maupun penyidikannya nampaknya sudah diganti, sudah dihapus. Cuma ya saya di dalam forum ini saya ingin menekankan kecepatan, ketepatan dalam proses penindakan ini harusnya jangan berlarut bila mana memang bukti-bukti semua sudah ada, orangnya, pelaku dan bertanggung jawabnya juga ada, apalagi yang mau kita tunggu. Kan gitu. Itu sih, Mbak. Nah, kalau dari Mas Bagas sendiri, perkembangan sejauh ini tahu nggak sih Mas sampai mana itu? Yang laporan awal? Ya, saya sebenarnya mau masuk. Tapi karena kita belum punya legal standing, ini kan riskan. Makanya di forum ini saya berpesan juga. Di forum ini saya berpesan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri, khususnya Polda, untuk segeralah. Ini bukan barang sulit. Masih banyak pekerjaan kita ke depan yang butuh energi yang harus difikirkan, karena ini persoalan kecil menurut kita harusnya nggak terlalu lama membuang waktu untuk hanya persoalan ini. Tapi kalau Mas Bagas sendiri melihat kasus ini dibesar-besarkan atau kurang besar? Bukan, kasus ini tuh sebenarnya bukan dibesar-besarkan, tapi karena pembelaannya akhirnya di pemberitaan online, akhirnya kan ini menjadi mau nggak mau menjadi kayak bola salju, makin gelinding makin gede. Padahal nggak perlu bola salju itu menggelinding terlalu jauh, ini sebenarnya sudah bisa teratasi. Oke, panitia salah, saya ini nggak bicara pengecualian loh ya. Panitia itu kan banyak, saya nggak bicara pengecualian. Panitia salah, sekarang pertanggungjawabannya bagaimana? Sekalipun saya pegang kuasa hukum dari salah satu panitia, di sini saya ingin menegakkan keadilan. Salahkan semua panitia, sekarang silakan berunding pertanggungjawabannya bagaimana. Apakah panitia mengetahui legalitas izin dari gelaran itu sebelumnya? Apakah panitia mengetahui mengenai rumusan job desk dari gelaran itu sebenarnya? Kalau ada kan semua enak, diruntun aja bagian-bagian mana yang menyebabkan ini gagal. Dan di bagian itulah mungkin ada pertanggungjawaban lebih ketimbang struktur panitia yang lain. Selesai, kan gitu. Kalau memang korban tidak mengendaki restoratif justice, upaya damai, ada pasalnya yang mengatur. Ya kan kita negara hukum nih. Ya. Nah, artinya kepastian hukumnya yang kita kejar ini. Dan tentu keadilannya, pemulihan terhadap mungkin rasa trauma, terus anak ini ke depannya sanggar-sanggar tari, katanya juga ada sanggar tari beberapa yang anak-anaknya sudah mulai abai, bolos, nggak lagi masuk dan sebagainya lah. Hal-hal itulah perlu didialogkan. Mungkin OPTD, dinas-dinas terkait juga bisa mengundang audiensi, clear, kalaupun tidak harus melalui upaya hukum, damai di situ itu kan alangkah lebih baik. Tapi kalau sudah melempar kesalahan, mengemas sedemikian rupa, kasihan. Nantinya ke depan itu suatu hal yang diulang-ulang itu kan rentan kenyataan kan gitu. Rentan jadi kenyataan, takutnya ada orang yang harus dikorbankan. Ya kita nggak mau lah itu terjadi. Oke, nah sebagai ngomong soal gagal hari H kemarin, itu kan kemudian Bu Mei sempat ibaratnya melayangkan tuduhan adanya sabotase, ada provokasi dari Pak Wasi dan juga Mbak Putri Hana. Itu Mas Bagas sebagai kuasa hukumnya itu mengetahui atau mendengarkan dari klien itu seperti apa? Ya, kalau saya itu kan melihat di berita online ya, tuduhan itu saya melihat di berita online, di YouTube, di TikTok, di Instagram kita ada semua. Cuma yang mau saya tekankan di sini, mengenai provokasi, sabotase, itu tidak tepat dilayangkan kepada Wasidarono maupun Putri Hana. Cuma saya menghormati proses hukum, karena ini sudah kita laporkan di Polda, biarlah itu berproses bagaimana mestinya, artinya saya nggak akan lagi
menyimpulkan atau menuduhkan sesuatu hal karena ini sudah masuk ke ranah kepolisian. Jadi bukti sudah kita serahkan semuanya. Jadi sudah melapor ke Sudah. pasalnya apa tuh Mas? Pasalnya 27A. Pasal 27A mengenai fitnah dan pencemaran nama baik di media online. Juntonya pasal 45 ayat 4. Ancaman hukumannya 2 tahun, dendanya 400. Tapi balik lagi, sebenarnya itu bukan urgensinya kita di situ. Saya tuh nggak kenal sama Mei Sulistaningsih. Saya nggak punya kepentingan orang itu harus nantinya bagaimana. Saya nggak punya kepentingan di situ. Sekalipun dia dosen, yang kita sayangkan kan di situ. Ini dosen, sosok yang harusnya menjadi figur untuk kita anuti. Cuma kok ketika datang ke kantor itu beberapa kasus kok ada di situ. Aduh, ya itu tapi teknis yang lain lah. Setidak-tidaknya saya sebenarnya hormat kepada beliau sebagai dosen. Gitu. Nah, kalau Mas Bagas sendiri nih sudah berapa lama berarti Mas mendampingi Pak Wasi? Baru Mbak, baru ya itu pergantian tahun itu Januari. Belum ada 1 bulan ini? Belum ada, dan Desember itu saya sudah tahu kabarnya, cuma saya waktu itu belum di Semarang. Nah, selama mendampingi ini Mas, kemarin juga melapor ke Polda. Sebenarnya apa sih harapan dari Pak Wasi dan Mbak? Harapannya sebenarnya klien kami itu kepingin jangan sampai ke depan bebannya dipikul oleh Putri Hana maupun Wasi Darono. Beban itu kan banyak, enggak hanya pergantian. Tapi stigma yang melekat sementara berdua ini kan mencoba untuk terus hidup baik ya. Tapi kalau ada stigma, wah Mbak Putri, ternyata nipu. Wah Pak Wasi, padahal dia mantan lurah ASN, ternyata nipu. Sementara Mbak Putri kan, kalau nggak salah itu kan punya pekerjaan make up atau apa lah. Kita nggak mau itu terganggu. Nah kita kepingin meluruskan, ketika ada tuduhan, ya kita harus counter. Kan nggak mungkin dengan cara-cara premanisme kita mengcounter, makanya melalui lembaga yang sudah fasilitasi negara, kepolisian, ya kita tempuh upaya itu. Gitu. Dulu berarti awalnya kan sempat melayangkan somasi dulu nih. Iya, kita itu tegur. Itu somasinya tidak berbalas. Belum ada tanggapan. Belum ada tanggapan. Baru kita laporkan. Langsung dilaporkan. Ya. Itu kalau harapannya sendiri sejauh mana proses hukum ini? Apakah nanti ada kemungkinan nggak nih untuk kekeluargaan? Ya kalau itu sepanjang mereka tawarkan, tentu saya kembalikan ke prinsipal. Karena kita di sini kan nggak ada kepentingan. Tapi saya tuh punya keinginan yang Tari ini jangan dibiarkan. Urusan Wasi Darono, Putri Hana, saya rasa ini hanya substansi kecil dari substansi pokoknya. Kan gitu. Harusnya kita lari ke substansi pokoknya, jangan melebar kemana-mana. Pikir saya itu cuma substansi pokoknya, kenapa kok? Ini kan ranahnya kepolisian. Saya kan juga menyayangkannya kan di situ. Wah ini kalau saya juga sebenarnya mau gempur di ruang itu, cuma nanti nunggu koordinator dari korban-korban Tari sikapnya bagaimana. Cuma kalau ini dibiarkan, korban Tari juga ada pembiaran, wajar dong kita terus berpikiran koordinatornya apakah masih tetap berdiri di posisi yang sama atau mungkin terkontaminasi dengan hal-hal lain. Karena kita itu kan harus nggak boleh 100% percaya, sedikit persen menaruh kecurigaan. Gitu. Oke, nah tapi kalau dari baratnya kan ingin fokusnya tadi ke jangan sampai substansi gagalnya Tari, izin dan lain-lain terlupakan gitu. Siap. Tapi kalau dari korban, Mas Bagit kan juga mendampingi korban. Mereka inginnya gimana sih Mas? Maksudnya apakah dibawa ke ranah hukum atau kekeluargaan dengan ganti rugi atau pentas ulang gitu? Ya kalau itu saya belum dengar secara semua ya Mbak, karena kan ada sekitar 170-an berapa itu. Kalau nggak salah 178 atau berapa itu. Saya belum dengar semua, makanya saya nggak berani menyimpulkan. Saya yakin pasti isi kepala dari semuanya itu beda-beda. Beda-beda. Ada yang mau mungkin panitia di penjara atau gimana gitu ya Mas ya. Kalau kita lihat sendiri kan ini kasus ini tuh sebenarnya mau dibawa kemana gitu Mas. Kalau kemarin pertama laporan dari peserta melaporkan panitia, kemudian panitia Bu Mei melaporkan juga, terus sekarang ada laporan. Itu gimana sih Mas ini? Ya makanya ini kan butuh kebijaksanaan bersama, kedewasaan bersama. Peran siapa? UPTD dong. Atau peran kepolisian. Kan ada sekarang restoratif justice. Panggil dipertemukan. Saya rasa bukan persoalan sulit. Antara peserta dan panitia. Iya dong, antara peserta dan panitia dudukkan bersama bagaimana. Kan gitu. Kalaupun memang peserta tidak menghendaki ada upaya damai, korban tidak menghendaki ada upaya damai, ya kan ada regulasinya. Tinggal, dan itu kan hukumannya juga nggak berat. Harusnya ini bukan barang sulit lah. Asal panjang ada kemauan itu tadi. Nah itu kemauan itu tadi yang kemauan baik dari eksekutif maupun dari
kepolisian dalam hal ini Polda Jawa Tengah. Kayak Gitu. sampai sejauh ini belum ada perkembangan. Teman-teman media yang tahu itu belum ada Mei dipanggil Ya, pemeriksaan atau sama. Saya ketika tanya pun belum ada proses lebih lanjut. belum ada. Terakhir ya pelaporan itu. Lah, ini kan harusnya teman-teman wartawan juga punya peranan untuk mengkritisi kinerja. Padahal ini kan salah satu hal yang sifatnya harusnya baik ya, karena ini isu yang muncul ke permukaan, perbaikan citra Polri dan sebagainya, efek kemarin politik, ada parcok dan sebagainya. Ini kan momentum untuk kita beres-beres. Nah, saya nggak tahu nih mau menggunakan momentum apa lagi, tapi harapan saya, ayo kita kembalikan ke koridor masing-masing. Gitu. Mungkin terakhir nih Siap. Mas Bangkit. Mas Bangkit sendiri sebagai kuasa hukum dari Pak Wasi, dari Mbak Putri Hana tuh pengennya seperti apa Mas? Saya kepengen ini diselesaikan secara adil-adilnya, ada kepastian hukum dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Kemanfaatan bagi Bu Mei sendiri, kemanfaatan bagi korban, dan kepastian biar ini tidak menjadi catatan sejarah yang mangkrak, padahal peristiwanya jelas, buktinya konkret, tapi kok nggak segera selesai. Dan tentunya keadilan bagi kedua belah pihak. Kalaupun damai mungkin ada kompensasi, kalaupun memang tiada pintu maaf bagimu, ruang itu sudah disediakan kan gitu. Sudah clear Pak, clear. Kalau untuk kasus yang melaporkan Bu Mei sendiri? Lap- Dari laporan Mei kita yang dia menuduh pencemaran nama baik menuduh provokasi sama sabotase, ya kita tetap berproses. Ini kemarin kan kita laporkan baru Jumat kemarin. Besok kalaupun harus dimediasi ya saya dengan senang hati datang. Bayangkan posisi korban dengan senang hati datang karena pikir saya itu bukan sesuatu hal yang urgent. Sudah kita duduk selesai. Ini perkara mudah. Kan gitu tuh, Pak. Gitu. Gitu? ya. Oke, terima kasih Mas Siap. Bangkit sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol terkait gimana sih posisi Pak Wasi, Mbak Putri Hana dalam kasus ini. Terima kasih Sobat Berita Jateng.tv yang sudah meluangkan waktunya untuk nonton podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.